Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang partisip perfect. Dalam membuat sebuah kalimat dalam bahasa Jerman, terkadang kita pasti akan menyebutkan sebuah kegiatan yang sudah terjadi, atau dengan kata lain, sudah lampau. Nah, untuk menyebutkan kegiatan di waktu lampau, kita kenal istilah perfect atau partisip perfect. Sebelum melangkah terlalu jauh, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dulu pengertian dari partisip perfect itu sendiri. Partisip perfect adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Jerman yang digunakan dalam pembentukan tense perfect atau Vergangenheit form dengan kata kerja haben atau sein. Secara umum, tenses kalimat dalam bahasa Jerman sebenarnya mengenal 3 istilah. Yang pertama yaitu presence atau yang terjadi saat ini, yang kedua yaitu Vergangenheit form atau yang sudah lampau, dan future atau yang akan datang. Nah, dengan kata kerja haben atau sein. Kata kerja haben atau sein itu adalah kata kerja bantu atau biasa disebut dalam bahasa Jerman itu adalah Hilfsverb. Jadi, posisinya haben atau sein di dalam kalimat partisip perfect itu selalu dalam bentuk pada posisi kedua. Jadi wajib pada posisi kedua, tidak boleh pada posisi pertama atau posisi ketiga dan seterusnya. Harus berada di posisi kedua. Nah, kata kerja partisipnya itu terletak di akhir kalimat sebelum titik. Jadi seberapa panjangnya pun kalimat tersebut, intinya kata kerja partisipnya berada di akhir kalimat sebelum titik. Pada slide ini, judulnya adalah jenis partisip perfect. Jadi, jenis partisip perfect itu ada dua. Yang pertama yaitu partisip perfect regular, dan yang kedua adalah partisip perfect irregular. Nah, sekarang mari kita sama-sama melihat yang bagian pertama, partisip perfect regular. Dibentuk menggunakan akhiran T pada akhir kata kerja. Jadi, contohnya, kata kerja spielen yang artinya bermain menjadi gespielt atau telah bermain. Jadi, kata kerja spielen itu adalah kata kerja dalam bahasa Jerman secara normal. Nah, yang gespielt itu adalah kata kerja sudah dalam bentuk partisip perfect. Jadi, caranya untuk menentukan partisip perfectnya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonjugasi kata kerja yang pertama yaitu misalnya spielen. Caranya mengkonjugasi adalah pertama-tama kita hilangkan dulu en-nya, kemudian kita dapat kata dasarnya atau Stammnya dalam bahasa Jerman. Kalau spielen kita hilangkan en-nya menjadi spiel, kemudian kita tambahkan awalan ge. Jadi kita tambahkan juga akhiran T, makanya menjadi gespielt, yang artinya sudah lampau. Yang tadinya artinya spielen adalah bermain, sekarang menjadi gespielt atau telah bermain, karena sudah lampau. Nah, pada bagian kedua, partisip perfect irregular, dikatakan bahwa beberapa kata kerja memiliki bentuk tidak beraturan. Jadi, dalam bahasa Jerman, terdapat kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya, kata kerja gehen yang artinya pergi, menjadi gegangen, telah pergi. Jadi, mengalami perubahan pada kata kerja partisipnya, yang awalnya dia adalah bentuknya adalah gehen, tapi pada partisip perfectnya menjadi gegangen. Jadi, itu dikatakan sebagai kata kerja yang tidak beraturan. Untuk kata kerja yang menggunakan kata bantu haben, partisip perfect akan selalu ditambahkan dengan akhiran T. Selanjutnya, kata kerja yang menggunakan kata bantu sein, pembentukan partisip perfectnya tergantung apakah kata kerjanya bergerak atau tidak. Namun pada dasarnya, sebagian besar kata kerja dalam bahasa Jerman menggunakan kata bantu haben, sedangkan hanya sedikit yang menggunakan kata bantu sein. Nah, pada slide ini adalah
Terdapat dua contoh penggunaan partisip perfect dalam kalimat. Yang pertama yaitu ich habe das Buch gelesen, yang artinya saya telah membaca buku. Nah, pada contoh yang pertama ini, kata kerja bantunya itu adalah haben. Jadi ich itu adalah subjek, habe itu adalah kata bantu haben yang sudah dikonjugasikan mengikuti subjeknya. Kemudian das Buch itu kata benda yang artinya buku, kemudian gelesen itu adalah partisip perfectnya. Kemudian pada contoh yang kedua, sie ist nach Haus gegangen, dia telah pergi ke rumah. Si itu adalah subjek, is itu adalah kata bantu sein yang sudah dikonjugasikan mengikuti subjeknya. Kemudian nach Haus itu adalah keterangan tempat, kemudian gegangen itu adalah partisip perfectnya, di mana gegangen itu adalah kata kerja yang tidak beraturan, berasal dari kata kerja gehen, namun mengalami perubahan pada bentuk partisip perfectnya menjadi gegangen. Itulah tadi pembahasan tentang partisip perfect dalam bahasa Jerman. Terima kasih atas perhatiannya. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.